Puji Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu Saudara, senang kembali dan selalu saya bersuka cita di dalam Tuhan lewat program Panggilan Iman atau Call of Faith. Dan saya percaya firman yang saya bagikan pasti menguatkan saya dan saudara juga. Mari kita selalu saling menguatkan, saling melengkapi sampai kita dipanggil Tuhan. Dan saat ini tema renungan singkat saya membahas tentang doa. Yaitu kita mau belajar langsung dari Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan memberikan contoh atau teladan iman untuk berdoa. Mengapa juga dia adalah Tuhan, kok dia berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Tahukah saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman, mari terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih kami datang kembali di hadapan-Mu, merendahkan hati hidup kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu pengurapan Roh Kudus yang tanpa batas. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Sehingga firman yang kami dengar ada kuasa Tuhan bekerja atas pribadi kami masing-masing. Apapun persoalan pergumulan kami percaya selalu ada jalan keluar indah pada waktunya. Ajar kami Tuhan untuk kami terus berdoa, memiliki hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan. Ajar kami berdoa supaya kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan di sini doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ada begitu banyak pertanyaan mengapa dia adalah Tuhan, kok dia berdoa? Mengapa dia adalah Tuhan? Kepada siapa dia berdoa? Tahukah saudara, saya akan bagikan secara pengertian sederhana. Tuhan Yesus berdoa, yaitu hal yang pertama kita diingatkan kalau dia adalah Allah yang Esa, Allah yang Ehad, satu. Seperti Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya Allah yang Esa. Kita tidak berpikir atau kita tidak mengakui kita punya Allah tiga. Tapi di dalam pribadi yang berbeda, dia tetap Allah yang Esa. Dia adalah Allah yang satu. Itulah Tuhan kita. Artinya bahwa Allah yang Esa di dalam diri Tuhan Yesus selalu saling punya komunikasi. Selalu saling berrelasi. Contoh tidak sempurna tetapi membuka wawasan kita. Kalau saya mau beli pakaian atau baju dan saya suka warna biru, saya pergi ke mall dan saya lihat begitu banyak warna-warna yang indah-indah. Lalu di situ ada biru kehitam-hitaman atau biru dicampur dengan warna lain. Dan saya lihat, wah indah sekali ya, wah bagus sekali ya. Tapi saya suka yang warna biru ini. Ada perkataan di hati saya dan juga menyatu dengan pikiran, lalu juga ada respon dari tubuh saya. Demikian juga Tuhan Yesus. Relasinya tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya tidak bisa dipisahkan. Dia Allah yang Esa, tetapi dia adalah pribadi yang kita bisa bedakan. Jadi secara sederhana itulah Tuhan kita. Yang kedua, Tuhan memberikan contoh teladan iman. Ini yang perlu kita tiru, ini yang perlu kita ikuti. Tuhan berikan teladan supaya kita punya hubungan langsung kepada Tuhan. Tanpa seperti dalam perjanjian lama harus lewat imam dulu. Tetapi sekarang tirai itu sudah dirobek. Karena Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa, dari segala ikatan, dari segala budaya atau apapun yang merusak atau yang
yang membuat kita menjadi terkotak-kotak. Tuhan sudah robek semua. Dan kita langsung bisa berdoa. Hubungan kita langsung kepada Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan Yesus saja berdoa buat murid-muridnya. Kita juga mau berdoa buat orang-orang lain. Orang-orang percaya. Orang-orang yang mau mengikut Tuhan dengan benar. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi kita mau belajar teladan dari doa Yesus, yaitu setiap doa kita harus semuanya mempermuliakan Tuhan. Saudara boleh sukses, boleh berhasil dalam segala hal. Ingatlah, satu tujuan hidup kita adalah supaya mempermuliakan Tuhan. Bukan kitanya yang hebat, tetapi semua karena Tuhan. Itu yang paling penting. Cari dulu kemuliaan Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita, membawa kita lebih lagi. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Hal yang kedua, teladan dari doa Yesus adalah kita diberikan kepercayaan yang besar. Apa itu kepercayaannya? Adalah kuasa. Tahukah saudara bahwa kuasa di langit, bahkan di bumi, bahkan di bawah bumi, tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Saudara beriman, hidup di dalam Kristus. Saudara diberikan kepercayaan kuasa lewat kata-kata kita. Dengan doa yang sederhana, ada kuasa. Kalau saudara sakit, doakan. Kalau belum sembuh bukan berarti tidak ada kuasa. Tetapi Tuhan membereskan dulu dari dalam. Tuhan membereskan dulu, membentuk dulu iman kita. Baru tubuh kita nanti pasti disembuhkan. Ada juga yang langsung mengalami mujizat. Itu kita serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Jadi saudara, engkau punya kuasa, saya juga punya kuasa. Jadi jangan selalu mengandalkan atau fokusmu kepada pendeta yang penuh urapan. Tetapi dalam diri saudara dan saya ada kuasa. Mari kita berdoa. Yang kedua adalah dia memberikan hidup yang kekal. Apa yang kekal? Memang kita mati, setelah kita dipanggil Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan yang kekal. Sorga yang sedang menanti untuk kita disediakan. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hidup yang kekal itu adalah mengenal Dia dengan benar. Bahwa kita punya Allah, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Carilah kebenaran melalui firman Tuhan. Ini loh yang menguatkan kita. Ini loh yang memampukan kita. Ini loh perkataannya yang berkuasa. Bukan hanya sekedar tulisan yang dicetak, bukan hanya sekedar rangkuman, tetapi ini adalah firman yang hidup, perkataan Allah sendiri. Kita yakin kepada perkataan Allah sendiri. Jadi hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah dengan benar. Artinya kita terus menggali, terus ikut lebih dalam lagi. Seperti apa Tuhan Yesus, seperti apa kekudusan Tuhan, seperti apa Tuhan punya kuasa, seperti apa Tuhan Yesus itu. Mari ikuti, tidak akan rugi saudara. Buka hati kita untuk menerima firman perkataannya. Ayat 4, aku telah mempermuliakan kau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi teladan Kristus adalah di ayat 4 dan 5, yaitu kita mau menjadi saksi bagi Tuhan. Saudara, mari kalau kita berdoa supaya ke depannya setiap langkah kita, setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, baik di dalam dunia pelayanan, dalam dunia sekuler atau pekerjaan, tetaplah menjadi saksi bagi Kristus.
ada kerendahan hati, ada kasih, sekalipun berat, sekalipun sulit. Bahkan kita harus mengasihi musuh-musuh kita juga. Doakan musuh-musuh kita juga, supaya dia bisa mengalami kasih Tuhan. Dan dia bertobat, dia mengenal Kristus. Betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri. Maksudnya adalah bukan untuk menyombongkan diri Tuhan Yesus sebagai manusia. Tetapi Tuhan Yesus menyadari bahwa hanya perkenanan Bapa saja. Kita minta seperti teladan Yesus. Kalau kita berdoa, mohon perkenanan Tuhan. Mohon darah Yesus yang sudah menebus dosa kita, menyucikan kita, menebus hidup kita dari dosa, dari lumpur dosa yang menuju kepada neraka. Dari segala ikatan, kita mohon Tuhan, sucikan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Perkenankan setiap doa-doaku, agar doa-doaku menyenangkan hati-Mu. Itulah saudara, renungan sederhana, singkat. Saya percaya itu akan mengubah hidup kita. Carilah perkenanan Tuhan, mintalah pengurapan dari Roh Kudus. Kita boleh berbeda-beda liturgi, gaya ibadah kita, tetapi karunia Roh Kudus jangan ditentang. Dalam penyembahan, berbahasa roh atau berbahasa lidah atau hal-hal mujizat, jangan mudah menghakimi orang. Biarkan karya Roh Kudus bekerja. Tuhan sendiri yang menilai kita. Sekali lagi, kita boleh berbeda liturgi, gaya ibadah atau tata cara ibadah, tetapi bagian kita bukan menghakimi. Mari kita belajar seperti doa teladan Yesus untuk murid-muridnya. Demikian juga kita berdoa bagi orang-orang lain, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siapapun dia, supaya kita dalam tubuh Kristus mempermuliakan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.